Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk saat ini dia praktikum berikutnya, praktikum kedua gitu ya. Kita akan melakukan pengukuran ketegangan tower. Di sini yang perlu diperhatikan itu ada beberapa ketentuan seperti setiap anggota kelompok melakukan pengukuran ketegangan tower gitu ya. Pengukuran ketegangan dengan cara otomatis atau measure gitu ya, dan dua kelompok bisa mengukur satu tower dengan berbeda sisi gitu ya, jadi tidak pada sisi yang sama gitu ya, jadi tidak akan bergantian gitu ya. Dan laporan berisi foto praktikum hasil pengukuran semua anggota gitu ya. Nanti ada juga yang harus berupa catatan gitu ya datanya, dan nanti bisa dirubah jadi show file. Dan nanti Anda bisa unggah laporannya gitu ya oleh perwakilan kelompok di learning gitu ya. Dan biasanya seminggu. Untuk peralatannya, kali ini ada total station 1 unit, ada payung 1 unit, dan ada statif 1 unit, ada rambu ukur 4 meter, dan 1 unit, dan ada pita ukur 100 meter untuk 2 unit gitu ya. Ini bisa bergantian juga dengan kelompok yang lain, bisa gantian saling pinjam-meminjam untuk pita ukurnya. Dan prosedur pengukuran, pertama carilah tower yang akan diukur. Kemudian dari kedua kaki tower gitu ya, kaki tower kan biasanya ada 3 atau 4 gitu ya. Dari dalam satu sisi, misalkan sebuah sisi. Ya. Dari kedua kaki tadi ditarik pita ukur, dicari perpotongan jarak yang sama, misalkan masing-masing pita ukur dengan jarak 15 meter, maka agar posisi alat tepat berada di tengah atau as tower, terutama ini untuk tower yang berbentuk limas. Oke. Misalkan di bagian kanan kalau Anda lihat, dan ini ada misalkan ada kaki tower 1, 2, 3, 4, dan nanti ada kita berdiri di T1 dan berdiri di T2. Nah, ini berarti ada 2 sisi ya yang harus diukur. Dan lalu dirikan alat tepat di sisi depan tower tersebut tadi yang sudah diukur pas as tower, dan usahakan posisi tidak terlalu dekat dengan tower agar dapat membidik puncak tower apabila lagi tidak ada aksesoris gitu ya. Dan posisi alat berada tepat di tengah atau as tower ini bisa dengan menemukan jarak yang sama dari kedua kaki tower dengan cara sebelumnya. Kemudian lakukan centering dan leveling gitu ya, total session di T1, ini misalkan di T1 ini bagian kiri ya. Nanti Anda seperti biasa kalau di dalam praktik itu Anda harus menggambarkan sketsa seperti ini. Ada objeknya, misalkan ada menara dan ada arah mata anginnya, misalkan arah utara ke depan itu ke sana ya gitu ya. Ini ada pintu masuk, misalkan karena area tower itu biasanya dijaga gitu ya, atau ada tempatnya tersendiri sehingga dilindungi oleh pagar sehingga tidak sembarang orang boleh atau diizinkan masuk. Dan tadi lakukan centering dan leveling di T1 bagian sini, sisi yang pertama misalkan ya. Kemudian pastikan total session dalam mode non prisma karena kita tanpa menggunakan prisma gitu ya, dari bawah sampai ke atas kita ukur. Dan untuk mengetahui jarak alat ke tower ini bisa dengan cara bidik tower. Pada halaman pertama ada mode observation gitu ya, OBS gitu ya, dan nanti tekan measure, catat HD-nya. Dan untuk mengetahui tinggi tower, dia dengan bidik tower tepat pada ujung atas tower yang paling atas sendiri gitu ya, lalu pengunci vertikal dan horizontalnya. Bidik tower yang paling bawah ya, dan nanti tekan rem gitu ya, kemudian arahkan teropong ya, dibuka kunci vertikalnya gitu ya, hingga diarahkan hingga menuju ujung atas tower. Maka kemudian Anda tekan stop untuk menghentikan pengukuran rem. Kemudian untuk horizontality gitu ya, secara horizontalnya untuk tower
Ya, rambu ukur berdiri di kaki tower nomor 1. Nanti dia akan berdiri di masing-masing kaki tower ya, misalkan di titik 1 dan seterusnya nanti ya. Dan setting ZA, unit angle, sudut zenith menjadi 90 derajat dan baja benang tengahnya ya, ini harus masuk toleransi 2 mm dari benang atas tambah benang bawah dibagi 2 gitu ya, ini jika teodolit. Kemudian jika dengan total station, baja bacaan tengahnya. Cari beda tinggi dengan pondasi tower. Nah, nanti akan kelihatan beda tingginya gitu ya. Nah, ini seperti gambaran di sini, ini ada pondasi tower ya, di bawah, bagian kanan bawah ya. Oke, nanti akan dicari beda tingginya. Cara horizontality-nya nanti Anda bisa masukkan ke sini. Ini beda tingginya. Nah, ini berapa elevasi atau perbedaan tingginya dari kaki-kaki tower. Kaki-kaki tower di sini terhadap titik level pondasi. Nah, titik level pondasi yang bawah sendiri. Untuk verticality, bidik section 1 tower. Nah, di sini di tower ini ada sectionnya masing-masing, ada 1, 2, 3 dan seterusnya, ada section istilahnya. Bidik section pertama tower gitu ya, as tower pertama gitu ya, atau bawah sendiri ini ya. Setelah Anda bidik, ini Anda kunci dan baca bacaan horizontalnya HR atau sudut theta, atau bisa di set 0 set gitu ya, dan vertical ZA atau horizontal angle-nya, dan cari HD atau jarak dari berdiri alat ke tower dengan catat HD-nya, horizontal distance-nya, jaraknya berapa. Dan bidik section 2, dan ada section 2 selanjutnya di atas tower, kemudian kunci vertikal horizontalnya dan baca dan catat bacaan horizontal HR dan juga bacaan vertikal zenith angle-nya gitu ya. Hitung DE atau misalnya kemiringan dengan cara manual gitu ya, tekan per miring gitu ya misalnya. Kemudian buka kunci vertikal, turunkan teropong ke samping gitu ya, atau dekat section 1, kemudian pada menu MLM tekan measure, kemudian dengan menggerak halus horizontal bidik section 1. Nah, ini akan tekan MLM atau kemiringan. Dia akan muncul angkanya dan ditulis di sini ada section 1 dan nanti bisa dituliskan di sini. Section 1 milimeternya harusnya selisihnya 0 gitu ya. Kok kita acuannya adalah titik section 1 gitu ya. Nah, ini di sisi pertama, sisi AC misalkan. C, kemudian nanti sama di sini ada sisi AC itu yang T1 gitu ya. Nanti yang sisi kedua sisi BD atau T2 gitu ya. Ini juga pasti 0 karena acuannya adalah section pertama, section 1. Dan nanti setiap section bisa diukur gitu ya. Bidik section 2, kemudian lanjut kita bidik section 3 tower gitu ya. Kunci vertikal horizontalnya, baca bacaan horizontal HR dan vertikal zenith angle-nya yaitu DE atau kemiringan gitu ya, dengan cara manual. Kemudian buka kunci vertikal, turunkan teropong ke samping atau dekat section 1, kemudian pada menu MLM gitu ya, kita gunakan menu MLM, tekan measure, kemudian dengan penggerak halus horizontal bidik section 1. Nah, kemudian nanti kita akan ketemu selisihnya gitu ya, dari titik 3 ditarik ke bawah juga. Selisihnya berapa nanti kalau ada bisa dituliskan di sini berapa milimeter. Nah, section ketiga berapa mili. Untuk T1 nanti T2 berapa.
Dan nanti bisa Anda lanjutkan ke section 4 dan seterusnya dengan acuan section 1. Berikutnya lakukan langkah seperti tadi dia, namun kali ini di posisi berada pada sisi tower yang lainnya atau samping tower atau T2. Jadi masing-masing kita akan ketahuan. Kemudian nanti beda atau miringnya ke arah mana nanti akan kelihatan. Ya. Nah, ke akar C tuh. Ya dari T1 apakah ke C atau ke A gitu ya. Jadi tinggal kita tadi pergeseran di MLM-nya, apakah kita perlu menggeser ke kanan atau perlu menggeser ke kiri gitu ya. Dan untuk yang itu pun yang dari T2 itu juga sama ya. Apakah kita perlu menggeser ke kiri atau ke kanan sehingga nanti akan ketahuan miringnya ke arah mana? Ke arah B atau ke arah D gitu ya. Biasanya ini satu arah sih miringnya gitu ya. Gini contoh datanya, kemudian jenis alat ukur yang dipergunakan gitu ya. Dan nanti setelah itu Anda bisa menghitung toleransi ketegangan menara. Nah, ini di sini contoh angkanya gitu ya. Contoh angka persamaannya, misalkan 52.000 dikali 1/1000 sama dengan 52 mm. Dan di sini harus dia pahami gitu ya bahwa satunya ini masih dipengaruhi oleh bentuk dari tower gitu ya, jenisnya juga ya, dari berat jenisnya juga. Baik, terima kasih. Saya kira sekian untuk kesempatan kali ini gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.